Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wayah Surup. Di desa kecil yang asri, nama Pak Sunar begitu harum. Ia adalah juragan beras yang terkenal dengan kemurahan hati dan kerja kerasnya. Bersama istrinya, Buati, mereka membangun usaha dari nol hingga berhasil menyekolahkan dua putri mereka, Mbak Endang yang kini menjadi hakim dan Mbak Wiwi seorang karyawan pengadilan. Namun, di balik kesuksesan keluarga Pak Sunar, desas-desus tentang pesugihan Sendang Lonte mulai mencuat. Sendang Lonte adalah tempat angker di desa sebelah yang dikenal sebagai lokasi pesugihan. Konon, siapa saja yang menjalani ritual di sana akan dijemput oleh kereta kuda pada tengah malam, dibawa untuk bertemu penunggu sendang, seorang wanita cantik berpakaian adat Jawa dengan sanggul anggun. Ritual tersebut memerlukan persetujuan untuk menikah dan bersetubuh dengan penunggu sendang sebagai syarat kesuksesannya. Malam-malam di desa Pak Sunar berubah mencekam. Warga sering mendengar suara kereta kuda melintas di tengah malam. Pak Narto, salah satu warga, mengisahkan pengalamannya saat berjaga di pos ronda. Pak RT, saya dengar suara kereta kuda lagi tadi malam. Saya sampai bangunin istri saya, cerita Pak Narto. Iya, saya juga dengar, tapi takut ngintip, tambah Pak Joko. Anehnya, setiap suara kereta kuda terdengar, warga yang berjaga di pos ronda sering terlelap tanpa sadar, seolah terkena sirep. Rasa takut mulai menyelimuti desa. Pak RT dan Pak Kardi meminta bantuan Mbah Dikun. Merasa tidak tenang, Pak RT dan Pak Kardi memutuskan menemui Mbah Dikun, sesepuh desa yang dikenal memiliki ilmu tinggi. Sore itu, mereka tiba di rumah Mbah Dikun yang sedang duduk santai melinting rokok kelopot. Assalamualaikum, Mbah, sapa Pak RT. Waalaikumsalam. Kini lungguh, ono opo kok podo geger kabeh? Tanya Mbah Dikun tanpa basa-basi. Begini, Mbah, akhir-akhir ini desa kami resah. Suara kereta kuda sering terdengar tengah malam. Banyak warga takut berjaga, jelas Pak RT. Mbah Dukun mengangguk pelan. Aku ngerti le, iki dudu sekedar suara. Ono pengaruh gaib ning desamu. Pak Karti penasaran. Pengaruh apa, Mbah? Sendang Lonte. Ada yang sudah menjalani ritual di sana. Penunggu sendang itu sedang menagih janji, jawab Mbah Dikun sambil menghela napas panjang. Pak RT dan Pak Kardi saling pandang, terkejut. Tapi siapa, Mbah? Tanya mereka hampir bersamaan. Mbah Dikun terdiam sesaat, lalu menatap mereka tajam. Sopo sing paling sugih lan cepet ngumpulno rejeki ning desamu? Pak RT tercekat. Nama Pak Sunar melintas di benaknya. Pak RT dan Pak Kardi terdiam sejenak setelah mendengar penjelasan Mbah Dikun. Wajah mereka memperlihatkan kebingungan dan ketidakpercayaan. Namun, Mbah Dikun hanya tersenyum tipis. Eleng-eleng le, saben dino Jumat Legi nganti Selasa Kliwon, kereta kuda kuwi bakal lewat desamu, ucap Mbah Dikun dengan nada tegas. Kereta kuda kuwi bakal mapak utawa jemput wong sing nglakoni pesugihan Sendang Lonte. Ora mungkin ora, tambahnya sambil menyalakan rokok kelopotnya. Pak RT menggelengkan kepala. Tapi Mbah, masa iya wong kereta kuda zaman saiki ora umum?
Lah kok isih ono sing nganggo? Tanyanya ragu. Pak RT bener, Mbah. Kuwi mesti mung gawe-gawean wong sing kanggo medeni wae, sahut Pak Kardi yang mencoba menenangkan dirinya. Mbah Dikun hanya tersenyum tipis. Le, ora kabeh sing ora ketok moto iku ora ono. Kuwi dudu perkara kereta biasa, tapi perkara gaib. Penunggu sendang londe iku ora bakal tinggal diam nek janji dilanggar. Malam harinya, tepat pada malam Jumat Legi, suasana desa sunyi mencekam. Jam menunjukkan pukul 12 malam ketika suara kereta kuda kembali terdengar. Kali ini suara lebih jelas, seolah berjalan pelan melewati jalanan desa. Pak RT dan Pak Kardi yang merasa tertantang oleh ucapan Pak Dikun memutuskan untuk menjaga di pos ronda bersama beberapa warga. Mereka mempersiapkan lampu senter dan berbekal keberanian. Saat suara roda kereta dan derap kaki kuda terdengar semakin dekat, Pak RT memberi aba-aba. Ojo wedi, bareng-bareng goleki asale swara kuwi. Namun, ketika mereka berusaha mengintip dari celah jendela, sesuatu yang ganjil terjadi. Mata mereka terasa berat, tubuh mereka lemas, dan satu persatu warga yang berjaga mulai tertidur tanpa sadar. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang membuat mereka tidak berdaya. Di waktu yang sama, di rumah Pak Sunar, suara kereta kuda terdengar semakin dekat. Pak Sunar yang sudah tahu apa artinya itu terbangun dengan wajah pucat. Ia berjalan keluar rumah dengan tubuh gemetar. Dari balik pintu, ia melihat kereta kuda hitam berhenti tepat di depan rumahnya. Wanita cantik bersanggul dengan pakaian adat Jawa turun dari kereta. Wajahnya begitu anggun, tetapi ada suara atau aura mengerikan yang menyelimutinya. Dengan senyuman tipis, wanita itu berkata, "Janji sampean durung mbok tepati, Sunar. Aku teko kanggo ngelingake. Nek ora tepati, bakal ana sing luwih elek." Pak Sunar terjatuh di lantai. Tubuhnya menggigil ketakutan. "Aku bakal nebus janji iki, Mbak Yu." "Ampun tenanan," jawabnya dengan suara bergetar. Pagi harinya, Pak RT dan Pak Kardi mendatangi Mbah Dikun kembali. Mereka menceritakan pengalaman aneh malam itu, termasuk bagaimana mereka seperti terkena sirep di pos ronda. "Percaya saiki le?" tanya Mbah Dikun sambil tersenyum tipis. Pak RT mengangguk pelan. "Enggih, Mbah, kuwi pancen ora lumrah." Mbah Dikun memberi nasihat terakhir. "Wong sing wis janji karo penunggu sendang londe kudu mbayar kabeh sing wis disanggupi. Yen ora mung dheweke sing kena, sak desane bisa kena balane. Ayo padha eling lan hati-hati le." Pak RT dan Mbak Kardi akhirnya menerima batu permata kecil dari Mbak Dikun. Batu itu berkilau samar, seolah memiliki kekuatan gaib. Namun, pesan Mbak Dikun terus terngiang di kepala mereka. "Awakmu kudu tatak atimu le. Ojo wedi, yen kereta kuda kuwi metu. Watu iki bakal nulungi awakmu ngerti asale lan tujuane kereta kuwi." Belum habis kegelisahan mereka, desa kembali dikejutkan oleh kabar duka. Mbak Endang, anak pertama Pak Sunar yang dikenal ramah dan baik hati, meninggal secara tiba-tiba tanpa gejala apapun. Keluarga Pak Sunar terpukul, begitu pula warga desa. "Kasihan Pak Sunar sekeluarga. Mbak Endang itu orang baik," gumam Pak RT saat melayat. Warga yang lain mengangguk, sepakat bahwa tak ada yang aneh dengan kematian Mbak Endang. Namun, malam setelah pemakaman,
Sesuatu yang mengerikan terjadi. Malam itu hujan gerimis membasahi desa. Pak RT yang tak bisa tidur duduk di ruang tamu rumahnya, menyesap kopi dan rokok untuk mengusir kantuk. Tiba-tiba suara roda kereta kuda dan derap kaki kuda terdengar dari kejauhan. Pak RT terkejut. Suara itu semakin jelas mendekat. Ia segera mengintip dari balik jendela, dan matanya terbelalak. Di bawah remang cahaya lampu jalan, ia melihat kereta kuda hitam menggigah yang dikendarai oleh 4 wanita cantik berpakaian adat Jawa dengan rambut bersanggul. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Pak RT memutuskan keluar rumah, membawa batu permata, pemberian Mbah Dukun. Ia mengikuti kereta kuda itu dari kejauhan. Hujan gerimis membuat suasana semakin mencekam. Kereta kuda itu berjalan perlahan hingga berhenti tepat di depan rumah Pak Sunar. Pak RT berdiri terpaku di sudut jalan. Tubuhnya gemetar melihat apa yang terjadi. Pintu rumah Pak Sunar terbuka, dan Pak Sunar keluar dengan wajah penuh ketakutan. Pak RT melihat Pak Sunar berjalan mendekati kereta kuda itu. Salah satu wanita dari kereta turun. Wajahnya anggun, tetapi tatapannya dingin. Ia mengenakan kain kebaya dan kemben yang memperlihatkan keanggunannya sebagai penunggu sendang. Sunar, suara wanita itu terdengar jelas di telinga Pak RT. Meski jarak mereka cukup jauh, janji sing mbok gawe durung kabeh mbok tepati. Wis ana sing tak jupuk, nanging iki durung cukup. Awakmu kudu nepati kabeh perjanjian. Pak Sunar berlutut, menangis terseduh-seduh. Ampuni aku, Mbak Yu. Aku bakal nepati janji, nanging kula butuh wektu. Wanita itu hanya tersenyum tipis. Ora ana wektu maneh. Yen ora dina iki balane bakal terus ngancam. Pak RT yang mendengar percakapan itu tanpa sadar menggerakkan tubuhnya, membuat suara kecil dari pijakan kaki di genangan air. Wanita penunggu sendang itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Mata tajamnya seperti menembus kegelapan. Sing delok ora bakal selamat yen ora nyimpen rahasia iki, ucap wanita itu dingin. Pak RT segera meraih batu permata dari sakunya dan menggenggamnya erat. Batu itu memancarkan cahaya redup, dan wanita itu terdiam sesaat, tampak terhalang oleh kekuatan batu tersebut. Namun, tatapannya berubah tajam, seolah memperingatkan Pak RT. Kereta kuda itu perlahan pergi, meninggalkan Pak Sunar yang masih bersimpuh di tanah. Pak RT yang ketakutan segera berlari kembali ke rumahnya. Tubuhnya basah kuyup dan gemetar. Keesokan harinya, Pak RT menemui Mbah Dikun untuk menceritakan apa yang ia lihat. Mbah Dikun menggelengkan kepala. Wajahnya serius. Le, iki balane pesugihan. Yen janji ora ditepati, ora mung Pak Sunar sing cilaka, desamu uga bakal kena imbas. Warga kudu ngerti, iki dudu dolanan. Mbah Dikun memutuskan mengadakan ritual besar di desa untuk membersihkan energi negatif yang sudah menyelimuti desa. Sementara itu, Pak Sunar harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Namun, satu hal yang pasti, kereta kuda itu masih akan kembali sampai semua janji ditepati atau pengorbanan terakhir diberikan. Warga desa kini hidup dalam ketakutan, menunggu siapa lagi yang akan menjadi korban berikutnya. Sejak pertemuannya dengan penunggu sendang londe di depan rumahnya, Pak Sunar hidup dalam tekanan yang luar biasa. Wajahnya yang dulu penuh wibawa kini memucat, tubuhnya yang semakin kurus dan matanya selalu tampak gelisah. Warga mulai memperhatikan perubahan itu, tetapi mereka hanya menganggap
Pak Sunar sedang berduka atas meninggalnya Mbak Endang. Namun, hanya Pak Sunar yang tahu bahwa ini bukan sekedar duka. Janji yang ia buat dengan penunggu sendang lonte semakin menuntut pengorbanan, dan waktunya semakin sempit. Malam itu, tepat pada Selasa Kliwon, suara kereta kuda terdengar lagi. Kali ini, suara itu lebih nyaring dan berhenti lebih lama di depan rumah Pak Sunar. Warga yang kebetulan mendengar merasa ngeri, tetapi tak satu pun yang berani keluar. Pak Sunar sudah tahu ini adalah malam terakhirnya. Dengan langkah berat, ia keluar rumah. Di depan rumahnya, kereta kuda hitam itu sudah menunggu. 4 wanita cantik berpakaian adat Jawa dengan tatapan dingin duduk di atas kereta. Menunggu sendang lonte turun dari kereta dan berdiri di hadapan Pak Sunar. "Sunar," suara wanita itu terdengar tegas. "Waktumu wis entek. Janjimu ora mbok tepati. Aku ora iso ngenteni maneh." Pak Sunar menangis terseduh-seduh. "Ampuni aku, Mbak Yu. Aku ora bisa nyelametake kabeh. Aku wis nyoba." Penunggu sendang hanya tersenyum dingin. "Janji iku janji. Sampeyan kudu tanggung jawab. Awakmu sing nglakoni. Saiki waktune mbayar." Tanpa perlawanan, Pak Sunar naik ke kereta kuda itu. Para wanita penunggu sendang segera menarik kereta itu menjauh, meninggalkan desa. Warga yang mengintip dari balik jendela hanya bisa berdoa dengan ketakutan. Keesokan harinya, Bu Wati melaporkan bahwa Pak Sunar tidak pulang semalaman. Warga mulai mencari ke seluruh desa, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Sunar. Bahkan, sawah dan ladang tempat ia biasa bekerja juga kosong. Pak RT memutuskan menemui Mbah Dikun untuk meminta petunjuk. Mbah Dikun menggelengkan kepala. "Sunar wis diangkat karo penunggu sendang. Kuwi balane pesugihan. Sing elang ora bakal bali." Berita menghilangnya Pak Sunar menyebar luas. Warga desa akhirnya mulai menyadari bahwa kesuksesan Pak Sunar selama ini berasal dari pesugihan sendang lonte. Mereka tidak berani membahasnya secara terbuka, tetapi ketakutan dan rasa ngeri menyelimuti desa itu. Setelah semalam menghilang tanpa jejak, suasana desa kembali digemparkan. Malam berikutnya, tubuh Pak Sunar ditemukan di teras depan rumahnya. Keadaan jasadnya begitu memprihatinkan. Wajahnya pucat, seperti kehilangan darah. Matanya terbuka lebar, seolah menyimpan ketakutan mendalam. Dan tubuhnya kaku, dalam posisi bersujud. Bu Wati yang pertama kali menemukannya langsung berteriak histeris, membangunkan warga sekitar. Tak butuh waktu lama, orang-orang berbondong-bondong datang ke rumah Pak Sunar. "Astagfirullah, iki tenan Sunar," ujar Pak RT dengan wajah ngeri. "Iya Pak RT, keadaannya koyok ngiki," jawab Pak Kardi sambil menahan rasa mual. Warga yang melihat jasad Pak Sunar tak bisa menyembunyikan rasa takut mereka. Ada sesuatu yang janggal pada tubuhnya. Kulitnya seperti menghitam di beberapa bagian, terutama di tangan dan leher, seolah ada bekas cengkraman kuat. Pak RT segera memanggil Mbah Dikun untuk memeriksa kejadian tersebut. Mbah Dikun datang dengan langkah tenang, tetapi sorot matanya tajam. Ia mendekati jasad Pak Sunar dan mengamati dengan seksama. "Sunar wis ngalami balane," ucap Mbah Dikun pelan tetapi terdengar jelas oleh semua yang hadir. "Balane pesugihan sendang lonte. Iki sing tak wanti-wanti. Wong sing ora nepati janji bakal ngalami pati sing ngegirisi." Bu Wati menangis histeris, berlutut di dekat jasad suaminya. "Mbah, apa salah suamiku? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Dikun menatap Bu Wati dengan penuh iba.
Wong lanangmu nyilih ning kekuatan sing ora mestine. Janji karo penunggu sendang lonte iku ora gampang. Yen ora ditetepi, nyawane bakal dadi tumbal. Iki sing saiki kedadeyan. Setelah pemakaman Pak Sunar, desas-desus tentang pesugihan yang ia lakukan mulai menyebar di desa. Beberapa warga yang dulunya hanya menduga-duga, kini mulai yakin bahwa kesuksesan Pak Sunar berasal dari perjanjian gaib dengan penunggu sendang lonte. Pak RT memutuskan untuk mengumpulkan warga di balai desa. Ia ingin menjelaskan semuanya berdasarkan apa yang ia dengar dari Mbah Dikun dan pengalamannya sendiri. Warga kabeh, saiki aku kudu ngomong terus terang. Sing kedadian karo Pak Sunar iki dudu perkara biasa. Iki kabeh sebab saka pesugihan sing dilakoni ning sendang lonte, ujar Pak RT dengan nada tegas. Warga terkejut, beberapa tampak ketakutan, sementara yang lain hanya terdiam. Pak RT, berarti desa iki iso kena balane uga? Tanya salah seorang warga. Yen ora padha eling lan hati-hati, iso wae balane nganti tekan kabeh. Jawab Mbah Dikun yang ikut hadir di pertemuan itu. Mbah Dikun mengusulkan untuk melakukan ritual besar di sendang lonte guna menutup akses bagi siapapun yang ingin mencoba pesugihan lagi. Warga setuju, meskipun banyak yang merasa takut untuk mendekati tempat itu. Pada malam Jumat Legi, Mbah Dikun memimpin ritual diiringi doa bersama. Ia membawa sesajen dan membacakan mantra khusus di tepi sendang. Saat ritual berlangsung, suara-suara aneh terdengar dari arah sendang. Angin kencang tiba-tiba berhembus dan air sendang bergolak seperti mendidih. Penunggu sendang lonte wis nerimo tumbal terakhir, tapi nek awakmu isih wani gawe janji, balane ora bakal ilang, ujar Mbah Dikun setelah ritual selesai. Sejak itu warga desa berkomitmen untuk tidak mendekati sendang lonte. Tempat itu kembali sunyi, tetapi kenangan tentang Pak Sunar dan akhir tragisnya menjadi pelajaran yang terus dikenang. Selesai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.